Sampai ini vonis bebas, introspeksi bagi pihak kepolisian apa? Nah, tentu tadi saya sampaikan, kalau bilang vonis bebas, ini berarti ada peradilan yang sesat kan. Jadi Jangan sampai ada seperti mamang-mamang yang lain gitu. Nah kalau hakim karena tekanan demonstrasi kena massa menghukum seenaknya bukan berdasarkan hukum, saya kira hakim harus dipesantrenkan. Karut-marut peradilan di Indonesia kembali memakan korban. Mereka yang tidak bersalah terseret dalam pusaran peradilan yang tidak adil. Mulai dari penangkapan yang salah, penentuan tersangka yang juga salah, sehingga menjalani proses pengadilan yang tidak seharusnya dijalani. Peradilan sesat, begitulah banyak orang menyebutnya. Ini memunculkan kekhawatiran masyarakat karena siapa saja bisa menjadi korban berikutnya. Apa sesungguhnya penyebab munculnya kasus peradilan sesat? Lalu bagaimana masyarakat bisa terhindar dari jeratan kasus hukum yang berujung pada peradilan sesat? Pemirsa, inilah News Story Inside. Inilah Tajudin, seorang penjual cobek asal Padalarang, Jawa Barat yang setelah 9 bulan mendekam di penjara diberi putusan lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang karena tidak terbukti melakukan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Siksa di mana, Pak? Dipres 3 bulan sampai badan kering begini, Pak. Anak yang paling gede SMK kelas 3, yang kedua kelas 2 SMP, sedangkan bini saya habis melahirkan. Butuh biaya dari mana saya. Tajudin ditahan aparat Polres Tangerang Selatan sejak 20 April 2016 karena dituduh mengeksploitasi 2 anak di bawah umur untuk bekerja menjual cobek di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Setelah 9 bulan mendekam di tahanan, akhirnya pada 12 Januari 2017, Tajudin mendapat vonis lepas. Di kawasan perumahan Geraha Bintaro, Tangerang Selatan, Tajudin diciduk aparat Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tangerang Selatan. Tajudin ditangkap saat sedang berjualan cobek bersama 2 anak bernama CN yang berusia 14 tahun dan DD yang berusia 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP A. Alexander menjelaskan mengapa jajarannya menangkap Tajudin. Lagi 19 April 2016, pada saat anggota operasional lapangan kami melakukan penyelidikan, kami jumpai bahwa selama 3 hari kami mengamati sekelompok orang yang ternyata setelah berjalan proses penyelidikan, orang tersebut ada 2 yang definisinya sebagai anak. 6 orang yang 2 diantaranya sebagai anak ini berada di pinggir jalan dengan menjajakan cobek atau yang sekira kita nilai bentuknya seperti cobek. 2 dari 6 orang ini ternyata adalah anak di bawah umur. Kemudian kami hasilkan dari proses penyelidikan, kami jumpai bahwa ada seseorang yang melakukan penjemputan dan mohon maaf bahasa prokemnya adalah ngedrop dan menjemput. Ngedrop di pagi hari dan menjemput di sore hari untuk orang-orang dan 2 anak tersebut berada di pinggir jalan untuk menjajakan cobek. Sebagai pemimpin jajaran Satreskrim Polres Tangsel, Alexander mengaku tidak sembarang menangkap orang. Cobek tersebut jarang sekali laku. Akan tetapi kami jumpai lagi buku catatannya ada di situ bahwa kami jumpai fakta tiap orang dewasa dan tiap anak diwajibkan menyetor atau memberikan uang sejumlah, kalau yang anak itu sejumlah 30.000, kalau yang dewasa itu sejumlah 50.000. Dengan fakta yang kami jumpai di penyelidikan, kalau duit itu dari hasil penjualan cobek yang mereka jajakan, mohon maaf, barang yang sekira berbentuk cobek, maka akan tidak mungkin. Dan ternyata benar, proses penyidikan kami jalani, duit atau uang tersebut yang diberikan kepada yang mengedrop atau mengantar jemput
pagi dan sore hari tersebut yang kemudian kami tetapkan sebagai tersangka. Kemudian berlanjut tertuntut, kemudian diproses peradilan menjadi terdakwa dan akhirnya terpidana lepas. Sekali lagi bukan terpidana bebas, tapi terpidana lepas atau onslah. Kami pada saat penyidikan kami tetapkan sebagai tersangka karena dia adalah melakukan eksploitasi sebagaimana yang dilarang dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Setelah melewati penyidikan, Tajudin menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Ia didakwa pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Syamsuddin memvonis lepas Tajudin. Ini vonisnya lepas, ya, antara bebas dan lepas itu berbeda. Karena dengan dinyatakan bebas atau lepas, terdakwa yang semula ditahan harus segera dikeluarkan atau dibebaskan dari tahanan. Jadi dalam perkara ini majelis menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti. Namun ternyata perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Nah, sehingga dinyatakan lepas, ya. Sebagai pihak yang menyidik kasus Tajudin, kepolisian tetap yakin bahwa Tajudin mempekerjakan anak di bawah umur. Anak tersebut bukan anak kandung yang secara sosiologis anak kandung pasti boleh membantu orang tua. Ini bukan anak kandung. Ini anak dari tetangganya dari Tajudin. Dan menjual cobek itu hanya untuk alasan tampak saja. Yang terjadi uang 30.000, sekali lagi tadi saya bilang faktualnya bahwa harus mentor 30.000, saya nilai tidak bisa. Memang tertuang pun dalam berita acara pemeriksaan bahwa anak-anak ini hanya untuk meminta atau mengemis dengan tampilan dia menjual cobek. Bukan murni menjual, tapi harapan mendapat uangnya dari pemberian yang lewat. Tidak pantas seorang manusia yang belum bisa berpikir secara mandiri, yang kita bisa bilang sebut sebagai anak, dieksploitasi secara ekonomi dengan tempat yang tidak sesuai. Sekali lagi, dengan tidak tempat yang sesuai. Kalau misalnya dia punya hobi renang, kemudian menjadi atlet renang, dilatih dengan benar, baik, kemudian dia mendapatkan beasiswa yang artinya bisa disamakan dengan penghasilan, itu tidak jadi masalah. Di pinggir jalan kami jumpai kotor, jumpai lusuh, jumpai bajunya kumal dan sebagainya, kita sama-sama bisa menilai apakah itu pantas dilakukan oleh seorang anak. Itu yang kami sebut dengan eksploitasi anak di bawah umur secara ekonomi yang tidak memenuhi rasa keadilan. Kami pun bertemu dengan Tajudin, penjual cobek yang mendadak terkenal karena kasus yang menjeratnya. Ia membantah tuduhan mengeksploitasi anak untuk bekerja menjajakan cobek. Bapak merasa melakukan itu? Tidak. Tidak. Kenapa, Pak? Alasannya waktu saya jualan aja kan anak-anak silahkan bebas gitu. Mau jualan mau enggak gitu. Lagian bukan saya yang ajak, dia yang mau sendiri gitu. Memang kamu nggak mau sekolah. Sayang gitu, mendingan sekolah. Mang, katanya saya udah malas sekolah gitu. Udah malas sekolah, dia kalau begitu kamu udah bilang belum sama orang tua kamu? Dia bilang udah, tapi nggak begitu percaya Mamang. Kalau begini mendingan orang tua kamu suruh ke sini, kata saya gitu. Akhirnya orang tuanya datang, neneknya, ibunya, kalau bapaknya ketemu pas dia lagi main ke rumah saya, dia menitipkan anaknya itu. Dia kan pada ikut itu sampai 8 bulan, akhirnya kena tangkap tanggal 20 bulan 4
hari Rabu itu. 9 bulan menjalani hidup di lapas membuat Tajudin mengingat proses penangkapan kala itu. Waktu itu belum ada alasan. Waktu itu saya pulang ngejemput anak-anak jam 22, pas lewat jalan Geraha itu di depan Pospol, saya disergap begitu aja. Dia bilang polisi kan banyak pakai baju preman semua. Saya kaget, cuma saya nggak ngelawan, tapi disangkanya katanya ngelawan, saya nggak ngelawan. Nah, di situ dimasukin ke Pospol, saya nunggu agak lumayan lama, anak-anak nggak tahu kemana gitu, cuma saya di situ masih sendirian gitu. Waktu itu banyak pertanyaan yang saya tidak mengerti gitu, dan di situ saya mungkin ada yang salah bicara apa gimana, muka saya digambar pakai sendal gitu, situ 2 kali atau 3 kali.